Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang terus Kau limpahkan kepada kami. Kau yang pimpin kami untuk boleh bersekutu bersama sebagai pemuda dan pemudi Kristen, terutama Engkau mau pelihara kami melalui firman-Mu, maka biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ini, biarlah Engkau yang buka hati setiap kami, dan biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai ayat 21. Secara bertanggapan, saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudari yang genap, begitu seterusnya sampai ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat 1. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kalau kita melihat ini satu ayat yang terkenal sekali, satu ayat yang menjadi landasan kalau kita bertanya, apa itu yang disebut dengan lahir baru? Apa itu regenerasi? Nah, ayatnya pasti dari Yohanes pasal 3. Nah, karena itu, kalau kita kembali ke judul, ke pertanyaan yang tadi sudah disebut sama Fani, cukup nggak sih sebenarnya kalau kita itu spiritual, keseharian kita itu banyak ngomong soal Tuhan, keseharian kita itu ngomong, oh Tuhan memberkati saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan cukupkan segala yang menjadi kebutuhan saya. Setiap hari kita bilang gitu, bahkan setiap hari kita saat teduh, setiap hari kita berdoa, dan dalam doa kita baca Alkitab. Cukupkah sampai di sana? Kemudian kita ke gereja juga rutin, tapi kita masih merasa kayaknya ada yang kurang deh. Pernah nggak merasa seperti itu? Sudah rajin ke gereja, sekolah minggu mungkin sudah lulus, sudah dari kecil ikut sekolah minggu terus, lahir dari keluarga Kristen, tapi kok rasanya ada yang kurang ya, ada yang salah ya masih. Dan begitu ada pergumulan menimpa,
mulai berasa kok gini ya? Kok ternyata cintanya Tuhan kepada aku cuman segini ya? Kalau kita dapat sesuatu kemudian ada mujizat, kita merasa, oh Tuhan begitu sayang sama saya. Oh Tuhan ini sayang banget sama saya. Begitu kondisinya enak. Tapi begitu kondisinya nggak enak, rasanya kayaknya sayangnya Tuhan sama saya kurang deh. Kayaknya sayangnya Tuhan sama saya ada sesuatu nih. Mungkin Tuhan lebih cinta si dia karena dia lebih diberkati daripada saya. Mungkin Tuhan lebih cinta sama saingan saya itu daripada saya. Buktinya dia nikah duluan misalnya. Kok saya enggak? Nah, pernah nggak sih kita sendiri atau mungkin kita ketemu sama orang-orang yang tampaknya spiritual, tampaknya slogan-slogan rohaninya itu banyak sekali. Tapi begitu kita ngomong lebih dalam, kok ada yang aneh ya? Kok beda antara yang tampak di luar slogan-slogannya sama yang dihidupi selama ini? Begitu cerita lebih dalam, jadi menurutmu, kita tanya lebih dalam, menurutmu Tuhan itu seperti apa? Bagaimana kamu merasa begitu bergantung sama Tuhan, misalnya? Dia akan bilang, ya Tuhan itu yang menyediakan mujizat untukku. Tuhan itu yang waktu saya kecelakaan, saya nggak sampai mati, tapi Tuhan tolong. Cukup nggak kayak gitu? Kita merasa dengan begitu, maka dengan kita lihat Tuhan itu menyediakan, Tuhan memberikan mujizat dengan slogan-slogan kita, apakah itu cukup? Apakah itu cukup dengan kita disebut sebagai orang Kristen, rajin ke gereja, punya slogan-slogan Kristen, maka jaminan bahwa kita nanti akan masuk surga itu ada. Apakah itu cukup? Nah, secara singkat, secara sederhana, sebenarnya jawabannya nggak cukup. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari Yohanes pasal 3 tadi, orang-orang yang punya slogan rohani, orang-orang yang bahkan dalam hidupnya itu benar-benar hidup kelihatan sekali, orang ini orang beragama. Pada zaman Tuhan Yesus itu diwakili oleh orang Farisi. Orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Yaitu kelompok orang yang memang dekat lah sama bait Allah. Orang-orang yang memang kaum elitisnya di bait Allah, orang-orang yang melayani. Nah, jadi kalau kita tarik lebih tajam lagi misalnya, cukup nggak sih kita ini ke gereja kemudian melayani? Cukup nggak sih kita ke gereja kemudian bahkan jadi hamba Tuhan? Cukupkah kita ke gereja, menyerahkan diri jadi pelayan, bahkan nanti jadi hamba Tuhan misalnya, masuk ke STT jadi hamba Tuhan? Apakah itu cukup? Apakah dengan begitu maka ada jaminan bahwa saya sudah benar-benar orang yang benar? Nah, di sini dari percakapan dengan Nikodemus, ternyata diketahui kalau itu nggak cukup. Nikodemus ini seorang Farisi, seorang yang begitu hafal soal agama, begitu hafal soal ajaran Musa, soal Yudaisme. Dia begitu mengerti dan ya Nikodemus ini dikatakan usianya senior lah, dia tua. Seorang yang berusia senior datang kepada seorang yang usianya lebih muda, Tuhan Yesus. Yesus Kristus ya usianya sekitar 30 tahun lah. Kalau Nikodemus ini seorang Farisi yang memang sudah berumur, jadi kita bisa lihat gambarannya mungkin mirip seperti seorang yang berusia seperti Pak Tong, tiba-tiba datang ke saya. Kemudian tanya, jadi gimana? Apa itu ajaran agama? Apa itu iman? Apa itu lahir baru? Dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat perwakilan dari orang-orang yang tampaknya spiritual, perwakilan dari orang-orang yang tampaknya beragama, yang bahkan tampaknya melayani Tuhan adalah Nikodemus. Yang ternyata begitu dalam percakapan dengan Yesus Kristus, diketahui kalau nggak cukup. Pelayanan dia sebagai seorang Farisi, pelayanan dia, pengertian dia akan Taurat Tuhan, ternyata tidak cukup untuk menyelamatkan dia. Tidak cukup untuk membuat dia benar-benar menjadi seorang yang baru. Agama, sistem agama, itu memang oke lah. Dari Taurat kita bisa mengerti akan dosa kita. Dari Taurat kita bisa mengerti, oh ya memang saya tidak sempurna di sini, tidak sempurna di sana. Tapi tidak bisa untuk benar-benar bikin kita menjadi seorang pribadi yang baru. Tidak bisa benar-benar memberikan jaminan kita benar. Nah, karena dari itu, kalau jawabannya nggak cukup, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi jaminan bahwa saya
bukan cuma sekedar seorang yang spiritual, tapi saya seorang yang benar-benar milik Kristus. Nah, dalam doktrin reform, jawabannya itu ada dalam, kalau kita belajar Ordo Salutis, ada istilahnya regenerasi. Atau di Yohanes pasal 3 lebih mudahnya lahir baru. Nah, maka kita hari ini akan lebih banyak membahas mengenai regenerasi, mengenai kelahiran baru. Yang ini jauh lebih dalam, ini berbeda dengan sekedar kita punya slogan kekristenan. Dengan sekedar kita punya hidup yang kelihatannya sepertinya rohani. Tapi sebenarnya bukan hidup baru, bukan hidup yang sesungguhnya. Nah, karena itu, mari kita lihat sekali lagi Yohanes pasal 3. Pertama kita baca ayat 3. Saya bacakan. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi orang-orang yang bisa melihat kerajaan Allah, itu bukan orang-orang yang punya slogan ataupun punya pakaian keagamaan, tetapi orang-orang yang dilahirkan kembali. Syarat untuk kita bisa menjadi warga kerajaan Allah, itu ada dilahirkan kembali. Bukan hanya sekedar, kalau ngomong dikit-dikit mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan baik. Kalau saya ke gereja, pakaiannya kelihatan memang kayak pakaian seorang beragama. Saya melayani. Kemudian merasa, dengan ini semua, syarat ini semua, maka saya cukup untuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, bukan itu. Tetapi seorang yang harus dilahirkan kembali. Baru dia bisa masuk ke kerajaan Allah. Kemudian yang kelima juga mirip, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan secara jasmani, bersifat jasmani. Dan apa yang dilahirkan dari roh, bersifat rohani. Nah, jadi kembali lagi. Kehidupan keagamaan yang kelihatannya spiritual tadi, itu kan sebenarnya jasmani kan. Iya sih melayani, kelihatan secara jasmani. Iya sih ngomongnya rohani-rohani terus. Tuhan tolong saya, Tuhan beri saya mujizat, Tuhan yang pimpin saya, jasmani. Tapi begitu kita tanya lebih dalam lagi, benar-benar dalam. Misalnya pertanyaan, jadi menurut kamu Yesus Kristus siapa? Yesus Kristus itu yang memberi saya mujizat. Ya balik lagi ke jasmani lagi dong. Nah, kalau muter di sana aja, itu beda. Bukan ini yang dimaksud oleh Kristus. Bukan ini orang yang bisa masuk kerajaan Allah. Tapi seorang yang dilahirkan kembali. Yang dilahirkan oleh roh. Jadi kalau secara pengertian, secara definisi, seorang harus mengalami regenerasi, baru dia bisa menjadi warga kerajaan Allah. Dan regenerasi ini sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kehidupan rohani yang baru kepada manusia yang mati. Jadi kalau kita ingat lagi cerita CFRC, pertama kan Adam dan Hawa Tuhan ciptakan, itu kan memang mereka hidup di Taman Eden, mereka bisa mendengar firman Tuhan, mereka bisa meresponi firman Tuhan, bisa bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka memberontak melawan Tuhan. Nah, secara rohani, pemberontakan terhadap Tuhan, itu kan gambaran kematian. Mati tidak bisa meresponi firman Tuhan. Mati tidak bisa mendengar firman Tuhan. Nah, kerohanian manusia yang berdosa itu seperti ini. Firman Tuhan mau diteriakkan sekeras apapun, nggak ada respon. Tidak bisa merespon sama sekali. Karena kondisinya mati. Jadi meskipun datang ke gereja sekalipun, kayak tadi, tampaknya spiritual sih ke gereja terus, bahkan dalam kandungan ibu aja sudah dibawa ke gereja. Kemudian ikut sekolah minggu, kemudian sampai sekarang dengar firman terus. Tapi tidak mengalami lahir baru. Kira-kira waktu dengar firman, yang dipikirkan apa? Ya jelas bukan firman yang dikhotbahkan. Yang dipikirkan bukan Kristus. Mungkin waktu dengar firman datang kayak gini misalnya di PA Pemuda, yang dipikirkan, si dia kok nggak datang ya? Mana dia? Mana gebetan saya? Mana dia yang paling cantik itu kok nggak datang ya? Atau mungkin juga mikir, nanti mau makan apa ya?
Atau nanti pikir yang lain lah. Pikirannya itu sama sekali nggak bisa meresponi firman Tuhan. Nah, balik lagi kenapa begitu? Ya karena mati. Orang mati itu nggak bisa mendengar firman Tuhan. Nah, terus gimana caranya supaya dia bisa dengar firman Tuhan? Nah, inilah kenapa Tuhan Yesus katakan dia harus lahir. Maksudnya harus dibangkitkan terlebih dahulu secara rohani. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang berdosa, orang yang sudah musuh dari Tuhan, datang ke gereja tanpa lahir baru, itu pasti akan pasti tidak akan mengerti apa yang difirmankan. Makanya kalau kita sama-sama gereja nih, kemudian kita diskusi, habis ini biasanya pemuda kan makan-makan tuh. Kemudian waktu ngobrol, ada yang ngomong soal ya baik sekali ya kalau pemuda habis PA kemudian ngobrolnya firman, itu anugerah Tuhan. Tapi ya kita sewajarnya aja lah. Tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi, ngomong soal firman Tuhan, itu kan bisa dari 10 orang, beda-beda kan responnya. Ada yang langsung ngomong, oh ya saya ngerti, tahu sekali firman ini, puji Tuhan. Tapi ada lain yang mengatakan, sulit, tapi ya masih tahu lah, masih ada benang merahnya. Kemudian ada lain lagi yang mengatakan, ceritanya beda lagi, sudah benar-benar jauh sekali, kayak kok nggak nyambung sama firmannya. Firmannya ngomong soal lahir baru, dia ngomong soal, oh saya habis dapat mujizat Tuhan, habis diberkati ini, diberkati itu, jadi nggak nyambung. Oh Tuhan cinta saya, bukan melahir barukan saya, Tuhan cinta saya dengan kasih saya, hadiah ini, hadiah itu, nggak nyambung. Nah kok bisa seperti itu? Balik lagi. Ya memang ada orang-orang yang bahkan bergereja sekalipun, tapi belum lahir baru. Beragama sekalipun, tapi belum lahir baru. Contohnya di sini adalah Nikodemus. Dia soal Taurat, orang Farisi tuh tahu Taurat. Dia hafal Taurat. Tapi begitu tanya jawab dengan Tuhan Yesus mengenai hukum yang terutama bagaimana masuk kerajaan Allah, nggak paham. Padahal harusnya kan Yesus Kristus adalah penggenapan dari Taurat. Harusnya dia tahu dong, tapi ternyata nggak tahu. Nah di sini jadi ada satu ketidaksambungan, ada satu ada satu gap. Nah itu terjadi karena dalam konteks ini, dalam percakapan di pasal 3 ini, Nikodemus belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru, mau kita ajak ngomong soal agama, kita ajak KTB, tetap ujung-ujungnya dia akan memikirkan yang lain, bukan Kristus. Tetap ujung-ujungnya dia akan memikirkan diri sendiri. Tetap ujung-ujungnya dia akan pikirkan, oh Tuhan yang baik itu harus pelihara saya dengan berkat materi. Beda. Nah di sini Nikodemus juga, waktu Tuhan katakan soal lahir baru itu sebagai lahir secara rohani, Nikodemus kan juga bilang, loh, emang bisa orang sudah tua seperti saya masuk lagi ke perutnya ibu saya kemudian dilahirkan lagi? Tahu kan bedanya? Tuhan Yesus bilang, lahir baru itu lahir oleh roh. Nikodemus bilang, masuk ke perut ibu lagi. Yang satu bahasnya rohani. Yang satu bahasnya jasmani. Nah ini selalu terjadi. Pasti akan terjadi. Kalau kita ngobrol sama teman-teman sama-sama Kristen, gap ini akan terjadi. Kita akan ketemu sama orang yang, oh ya ngomong anugerah Tuhan itu adalah dia yang mati untuk saya. Yang lain ngomong anugerah Tuhan, saya yang tidak mati karena Tuhan selamatkan saya. Maksudnya dari kecelakaan kayak gitu. Kayak, ya itu memang benar lah, itu mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi nggak berhenti sampai di sana kan. Lebih dalam lagi, Tuhan mati untuk saya. Daripada Tuhan tidak izinkan saya mati secara materi. Nah, ya kayak gini-gini lah, kita bisa seringkali ketemu. Ada anak-anak pemuda-pemudi yang mungkin mau jadi Kristen, kenapa? Ya supaya dapat berkat secara materi. Padahal kita merasa, enggak dong, saya mau ikut Kristus karena ya dia sudah mati untuk saya. Dia satu-satunya yang bisa menebus dosa saya. Dia satu-satunya yang bisa membuat saya menikmati relasi, rekonsiliasi lagi dengan Tuhan. Beda kan? Nah itulah. Jadi ya kembali lagi, bukan berarti orang-orang yang tadi yang Kristen tapi masih pikirannya materi-materi aja, itu berarti mereka sudah nggak usah kita kawanin, sudah kita biarkan begitu saja. Kalau kita lihat dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, Nikodemus, tadinya kan dia juga seperti itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus dengan sabar menjawabkan, dengan sabar menuntun.
Nah, jadi balik lagi, kalau kita ketemu sama kawan-kawan yang mungkin masih pikirannya Kristen itu harus berkat, 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 materi, 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 bukan berarti kita langsung jauhi dia. Tapi dengan sabar, seperti Tuhan Yesus juga ajarkan, dia bicara kepada Nikodemus dan dia ajarkan. Lahir baru itu bukan berarti kamu masuk ke kandungan ibumu, kemudian dilahirkan, tapi oleh Roh Kudus yang melahir barukan. Nah, maka dari itu kita lihat secara lebih mendalam lagi. Jadi apa itu regenerasi atau lahir baru? Regenerasi ini adalah satu penciptaan baru. Allah menciptakan rohani yang baru dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita buka satu ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi kembali lagi gambarannya adalah, dulu kita mati. Di luar Kristus kita adalah orang berdosa. Orang berdosa itu mati. Di dalam Kristus kita jadi ciptaan yang baru. Kita dilahir barukan. Nah, karena kita sudah jadi ciptaan yang baru, kita dilahir barukan, ada satu kebangkitan rohani. Nah, disitulah kita baru bisa meresponi firman Tuhan. Jadi setelah ada ciptaan lahir baru atau regenerasi, pertama adalah ciptaan yang baru, kemudian yang kedua adalah kebangkitan rohani. Bukan dalam artian ya fisik, bukan lagi fisik, tapi kebangkitan rohani. Bukan dalam artian berhenti sampai, oh saya kecelakaan, kemudian saya nggak mati, ya itu puji Tuhan. Tapi yang lebih penting lagi, saya yang secara rohani ini mati, saya yang secara rohani ini nggak bisa meresponi firman Tuhan, dibangkitkan dan peroleh hidup yang baru. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 1-5. Kita baca secara bertanggapan, saya yang ganjil, saudara-saudari yang genap. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Jadi inilah yang membawa kita menjadi warga kerajaan Allah. Bukan sekedar secara fisik kita nggak mati. Tetapi yang lebih penting lagi, dulu pikiran kita adalah hal-hal dunia. Dulu apa yang saya cintai adalah diri sendiri. Dulu apa yang saya pikirkan adalah perkara-perkara dunia. Tetapi sekarang oleh Kristus, kalau kita bisa memikirkan Kristus, kita bisa memikirkan firman Tuhan, kita bisa bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Itulah kita bangkit secara rohani. Itulah kita mengalami kelahiran baru. Dan orang yang lahir baru, itu juga yang diberikan hati yang baru. Ini dari perjanjian lama, mari kita lihat Yeskiel 36, ayat 26-27. Saya 26, saudara-saudara sekalian 27 dari Yeskiel pasal 36. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Iya, jadi ya kalau orang yang belum lahir baru, itu biasanya orang hatinya keras, susah sekali untuk diajar, terutama diajar oleh firman Tuhan. John Calvin, itu dia mengatakan waktu dia mengalami kelahiran baru,
itu satu momen yang dia sadar, dia jadi mudah untuk diajar oleh firman Tuhan. Hatinya jadi mudah untuk diarahkan mengikuti firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita ada orang-orang yang ke gereja iya, beribadah iya, iya sih spiritual. Tapi pilih-pilih ayat Alkitab. Oh, kalau ayat Alkitab yang isinya berkat-berkat, Tuhan membukakan tikap-tikap langit, amin, itu untuk saya. Tapi begitu ayat Alkitabnya membahas bertobatlah, kurang lebih seperti itu, yang bertobatlah, selalu mau bilang, enggak lah, itu bukan saya lah, itu untuk mereka yang di luar gereja. Saya mah udah anak Tuhan, pasti dapat berkat dari Tuhan. Tapi begitu ayatnya keras, 10 perintah Allah misalnya, langsung merasa, ya itu kan zaman dulu, sekarang zaman anugerah. Nggak mau, hatinya nggak mau untuk dididik oleh firman Tuhan. Hatinya nggak mau tunduk pada firman Tuhan. Maunya pilih-pilih yang tertentu aja. Kalau Tuhan menunjukkan kebaikan, saya mau. Tapi kalau Tuhan menunjukkan murkanya, menunjukkan kekudusannya, enggak lah, itu bukan saya. Saya nggak mau kekudusan Tuhan, saya nggak mau murka Tuhan. Saya maunya berkat Tuhan aja. Begitu khotbahnya bahas soal murka Tuhan, langsung merasa nggak cocok keluar aja Nah, ini orang-orang yang hatinya belum mengalami hati yang baru, belum diberikan hati yang baru. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah lahir baru, itu Tuhan akan memberikan hati yang baru. Kadang firman Tuhan memang begitu keras, kadang firman Tuhan memang begitu susah dimengerti. Tapi tetap ada rasa cinta di hati kita, tetap ada rasa kita rindu untuk belajar, rindu untuk pengen tahu. Iya, hari ini saya memang tidak bisa kudus, hari ini memang saya jatuh dalam dosa misalnya. Tapi hati kita tidak keras, kita langsung bertobat, segera minta ampun sama Tuhan. Enggak terus-menerus berkeras dan membela diri, membenarkan diri, merasa, oh enggak lah, Tuhan kan maha tahu, Tuhan kan penuh kasih, maka saya tetap dalam dosa juga enggak masalah. Enggak. Tuhan akan memberikan hati yang baru, hati yang lembut, yang membuat kita setiap kali kita sudah sadar kita melukai Tuhan melalui perbuatan dosa kita langsung segera ada ketidaknyamanan, pingin langsung bertobat, pingin langsung berdoa, mohon ampun pada Tuhan. Nah, ini hanya terjadi untuk orang-orang yang lahir baru, untuk orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu. Kalau kita tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, kita tanpa anugerah Tuhan, kita merasa saya benar karena pembenaran diri saya sendiri, melalui usaha saya sendiri, itu kita nggak akan punya kepekaan seperti ini. Kita nggak akan peka terhadap dosa. Kita merasa, oh dosa saya memang, iya sih saya ada dosa sih, saya nyontek-nyontek sedikit lah, saya nggak jujur sedikit lah, bohong-bohong sedikit lah. Tapi kan kebaikan saya lebih banyak. Kan saya pelayanan di gereja. Kan saya ibadah di gereja. Nggak apa-apa lah yang sedikit itu. Nah, ini orang yang sebenarnya membenarkan pembenaran oleh dirinya sendiri, membenarkan diri sendiri. Berbeda dengan orang yang sadar, saya tidak bisa dibenarkan menurut perbuatan saya sendiri. Saya benar hanya oleh anugerah Tuhan. Saya benar hanya oleh karena Kristus yang begitu mencintai, sehingga dia mau mati untuk kami, untuk kita. Dia menebus dosa kita. Dia yang mau datang kepada kita, bukan karena saya yang benar, tapi Kristus yang benar, yang mati untuk kita. Terus tindakan saya apa? Tidak ada sama sekali, saya tidak bisa membenarkan diri sendiri. Semakin kita sadar anugerah Tuhan itu, semakin kita sadar kebaikan Tuhan itu, semakin kita dekat dengan Kristus, itu kita akan semakin peka terhadap dosa. Jadi meskipun kita bisa ukur, iya saya pelayanan, tapi saya ada dosa sedikit aja. Sekedar saya waktu pelayanan telat misalnya, langsung ada perasaan, ya memang saya berdosa, ya memang saya butuh pengampunan. Kita semakin peka terhadap dosa. Orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan itu akan semakin peka terhadap dosa. Hatinya peka terhadap dosa. Nah, jadi kalau sampai hari ini ada orang Kristen, namanya Kristen banget, sebutlah Immanuel Ebenezer, tapi dia tidak peka sama sekali terhadap dosa, sampai korupsi segitu banyaknya, kemudian juga terus-menerus nggak merasa bersalah, saya berani katakan dia belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami regenerasi ini. Slogannya iya, Kristen, namanya Kristen, tapi nggak punya kepekaan sama sekali terhadap dosa. Tidak ada hati yang lembut, yang mau
dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, kemudian kita lihat tadi regenerasi itu memberikan kita menjadi ciptaan yang baru, kita mengalami kebangkitan rohani, dan kita memiliki hati yang baru. Kemudian, apa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami kelahiran baru? Kita kembali lagi ke Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Jawab Yesus, engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ini satu hal yang ironis sebenarnya. Kalau kita lihat seorang Farisi, itu kan mengerti Taurat. Dia sangat mengerti Yudaisme. Bahkan dia mengajar kepada jemaat orang-orang Israel di sana. Dia mengajarkan Taurat. Dia mengajarkan, kalau mau hidup di bait Allah, mau beribadah di bait Allah, itu harus misalnya hari Sabat, itu nggak boleh jalan lebih dari 1 kilo. Nggak boleh mengeluarkan keringat sama sekali. Nah, dia mengajarkan itu. Seakan-akan dia sudah tahu semuanya tentang Taurat. Tahu semuanya tentang agama. Tapi ternyata pikirannya juga ya cuman hafalan tadi aja, cuman tahu slogan-slogan agama. Tapi pikirannya tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Tidak benar-benar mengenal anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, ini berbeda. Sekali lagi, pengertian akan agama, bahkan hafal akan ayat Alkitab sekalipun, tapi kalau kita tidak mengerti, tidak mengenal akan Yesus Kristus, itu kita juga belum lahir baru. Mungkin kita waktu bicara bisa kutip ayat ini, bisa kutip ayat itu. Saya ambil contoh, para motivator-motivator, Mario Teguh misalnya. Itu kalau dia di Golden Way-nya, ya mungkin angkatan kalian belum pernah dengar ya. Kalau yang pernah dengar di Golden Way-nya, itu sebenarnya banyak kutip Amsal. Banyak kutip Amsal. Hebat kan bisa kutip ayat Alkitab, tapi dia tidak mengerti itu. Yang ngerti sih secara jasmaninya, tapi secara rohaninya nggak ngerti. Kalau itu semua tetap menunjuk pada Kristus. Nah, orang yang lahir baru, itu pikirannya akan dicerahkan. Pikirannya akan dicerahkan untuk benar-benar mengerti kebenaran Allah. Benar-benar mengerti kalau ayat Alkitab ini menunjuk pada Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu menunjuk pada Yesus Kristus, bukan pada ku. Biasanya kan ini bedanya antara orang yang ya slogan kekristenan tadi, spiritual tapi tidak cukup, itu selalu ngomong, ayat ini untuk aku. Cari ayat yang untuk aku, kekristenan itu untuk aku, Tuhan peduli aku, Tuhan cinta aku, semuanya aku. Pikirannya tentang aku. Nah, orang yang sudah lahir baru, itu akan mulai sadar, dunia ini bukan tentang aku. Firman Tuhan itu bukan tentang aku. Tapi semuanya adalah tentang Kristus. Semuanya adalah tentang Tuhan. Kalau masih Tuhan itu sebagai untuk aku tuannya, Tuhan adalah budakku. Nah, ini kelihatannya rohani kan, semuanya Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan berikan saya mujizat, Tuhan akan berikan saya ini itu akan sembuhkan saya. Tapi sebenarnya dalam pikiran kita, Tuhan adalah budak saya yang harus menyediakan kebutuhan untuk saya. Itu orang-orang yang spiritual tapi belum lahir baru. Punya slogan agama tapi tidak lahir baru. Orang yang lahir baru, orang yang sudah benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikirannya akan diubah. Bukan lagi menunjuk dirinya sendiri dan Tuhan sebagai budak, tapi sebaliknya. Dia tahu hidupnya itu untuk Tuhan, hidupnya untuk menikmati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Maka yang jadi pusat hidupnya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Kalaupun harus mengalami satu kondisi di mana dia tidak menikmati satu berkat yang kayaknya enak misalnya, indeks ekonomi juga kondisinya berat misalnya, tapi kita sadar ya apapun yang terjadi, tetap hidup ini cerita besarnya bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Tetap dalam kondisi ekonomi yang sekarang saya bisa melayani Tuhan, saya bisa beribadah, bisa menikmati Sabat. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Maka meskipun dalam kondisi yang berat pun kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa datang padanya, ya kita datanglah melayani dan memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan di sana. Bukan karena ketika kondisi enak, ketika Tuhan melayani saya, maka saya mau melayani Tuhan. Enggak. Itu satu prinsip yang salah. Orang yang lahir baru, ketika mengalami kondisi seperti apapun, dia akan sadar,
Siapa saya Tuhan mau pakai saya? Siapa saya Tuhan mau selamatkan saya? Siapa saya Tuhan mau saya melayani dia? Siapa saya Tuhan mau undang saya untuk masuk ke bait-Nya? Maka kita akan masuk ibadah itu dengan penuh syukur, apapun yang terjadi. Dan orang-orang yang lahir baru, pikirannya selain sudah nggak lagi kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan, juga di Yohanes 3 ayat 18, pikirannya itu menjadi, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi pikirannya itu benar-benar pikiran kepada kerajaan Allah, percaya kepada Allah. Bukan hanya, ya itu tadi, masalah yang jasmani aja. Jadi ada pencerahan pikiran orang yang lahir baru. Kemudian yang kedua, ada pembebasan kehendak. Pikirannya dicerahkan, bukan lagi kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Kehendaknya juga begitu. Orang yang belum lahir baru, meskipun dia beribadah pun, rajin ke gereja pun, itu tetap terikat oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Hidupnya tidak akan tenang kalau dia tidak melakukan, ada ikatan-ikatan tertentu. Ambil contoh yang paling gampang lah. Pikirannya tidak akan bisa bersih, tidak akan bisa tenang kalau tidak merokok. Dia tidak akan bisa merasa enjoy pikirannya kalau enggak minum alkohol. Ada ikatan-ikatan tertentu seperti itu. Yang lebih parah lagi, saya tidak bisa, kehendak saya selalu terikat dengan pekerjaan saya harus workaholic, karena kalau saya tidak kerja sungguh-sungguh, saya tidak dapat income yang cukup, saya tidak bisa hidup nyaman, tidak ada yang bisa memberikan keamanan kepada saya. Jadi sebenarnya kehendak kita diikat oleh mamon. Nah, orang yang belum lahir baru, tampaknya memang bisa rohani, tampaknya memang bisa punya slogan-slogan Kristen, tapi ternyata yang membebani pikirannya, membebani kehendaknya, itu hal-hal yang lain di luar Tuhan. Nah, Kristus itu membebaskan kita dari ikatan seperti ini. Kita mau, inilah keunikannya anugerah yang besar sebagai orang Kristen. Kita nggak perlu terikat pada apa-apa. Misal nih, biasanya sih pemuda-pemudi itu sering terikat sama zodiak, misalnya kayak gitu. Oh, saya mau hari ini mau pakai baju apa ya? Lihat dulu di apapun itu. Kita lihat, googling lah, zodiak saya Aquarius, kalau keluar tanggal 17 Agustus harus pakai baju apa. Kemudian nanti pasangannya harus pasangan yang zodiaknya apa juga. Atau kalau enggak yang Chinese juga sio-sio kayak gitu. Atau kalau nikah juga harus ada tanggal tertentu misalnya. Kalau tanggal 13 menikah itu akan sial. Kekristenan itu membebaskan kita dari itu semua. Kita jadi benar-benar bebas. Kita mau berkawan dengan siapa saja. Kita mau bangun relasi dengan siapa saja. Itu nggak diikat sama sio, nggak diikat sama zodiak tadi. Kita mau melakukan pekerjaan, sekedar keluar rumah aja. Itu nggak terikat oleh tanggal baik. Kalau tanggal 13, sembunyi aja lah di rumah, jangan bekerja. Tanggal 13 jangan naik pesawat. Kita orang Kristen gimana? By the way, saya pernah bikin satu eksperimen, menarik sih. Beberapa bulan yang lalu, itu kan ada kecelakaan kereta kan. Nah itu kan bikin orang juga agak takut lah naik kereta. Terus bulan lalu, saya ke Surabaya. Beli tiket tuh kan bisa beli tiket, pilih tempat duduk kan. Saya pilih tempat duduk, itu di gerbong 13, nomor 4D. Jadi memang sengaja pilih nomor yang aneh sekali lah, gerbong 13, nomor 4D. Dan bener, nggak ada orang di sebelah saya. Jadi kayak, wow, ternyata lebih enak ya kayak gini, membebaskan. Karena saya tidak takut kayak gitu-gitu. Justru, entahlah, tempat lain tuh bisa penuh, tapi di tempat itu kayak kosong aja. Ya itulah, orang yang di luar Kristen itu akan takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita yang sudah lahir baru, nggak terikat sama hal yang seperti itu. Jadi, ya itulah, kita dibebaskan. Ini anugerah yang besar sekali. Kita bukan lagi budak dari dosa. Kita nggak perlu cari angka-angka yang aneh seperti itu. Kita nggak perlu cari zodiak atau hari baik atau apapun itu. Kita sudah dibebaskan. Apalagi, apa yang menjadi sukacita kita, apa yang bikin kita damai, apa yang bikin kita punya satu pengharapan, itu sekarang bukan lagi berdasarkan hal-hal yang materi tadi. Kalau ada uang,
saya berpengharapan. Tapi kalau rekening 0, saya sedih. Enggak, sekarang kita bisa lihat, kita dibebaskan dari itu. Mau ada uang, mau tidak ada uang, selama Kristus hidup, dan dia memang hidup selamanya, kita ada pengharapan. Selama kita dipelihara oleh Tuhan, burung pipit di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anaknya. Maka kita ada pengharapan. Jadi kehendak kita itu sudah tidak diikat oleh hal-hal materi tadi. Maka kita dapat mampu datang kepada Yesus Kristus. Kemudian juga orang yang lahir baru, itu orang yang mengalami penyucian, pembersihan diri dari dosa. Kembali lagi, beda antara orang yang berslogan agama sama orang yang benar-benar lahir baru yang benar-benar disucikan dosanya. Orang kalau yang slogan agama tadi, tampaknya spiritual, itu omongannya memang omongan yang mungkin, bisa omongannya tentang firman, bisa omongannya tentang Tuhan baik, tapi itu semua ditujukan untuk menutupi dosa dia. Sebenarnya karena dia pingin dilihat oleh orang supaya kelihatan rohani. Atau pingin bahkan mencoba membohongi Tuhan mungkin. Kalau saya ngomong soal Tuhan, jangan-jangan Tuhan akan anggap saya baik, padahal saya berdosa. Nah, orang yang lahir baru itu sudah nggak perlu seperti ini. Makanya kadang kita lihat, kok ada ya orang yang lahir baru, justru dia dalam pekerjaannya bertanggung jawab, tapi dia nggak terlalu banyak ngomong soal firman misalnya. Beda sama orang-orang yang ngomong firman terus, tapi kok pekerjaannya nggak bertanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Ngomong soal firman terus, tapi kok hidupnya tampak takut sana, takut sini, nggak berani ambil keputusan apa-apa. Sedangkan yang lain, sama-sama Kristen, nggak terlalu sering sih mengeluarkan slogan kekristenan, tapi kok hidupnya benar-benar beriman, kok hidupnya benar-benar di pekerjaan itu nggak korupsi misalnya, di pekerjaan itu benar-benar jujur. Nah, inilah bedanya. Orang yang lahir baru, kadang memang kelihatannya kayak biasa saja. Nggak perlu tampil seperti orang Farisi. Cukup tampil seperti, ya, nelayan. Tuhan Yesus dan murid-murid itu kan banyak yang nelayan, murid-muridnya. Tuhan Yesus sendiri tukang kayu. Cukup tampil sebagai tukang kayu, nggak perlu tampil sebagai Farisi. Tapi yang satu tidak berdosa secara menyeluruh. Yang satu berdosa. Nah, ini beda. Orang yang lahir baru, ini orang yang benar-benar hidupnya, dia mau membersihkan diri. Meskipun seumur hidup memang proses pengudusan itu kan seumur hidup. Tidak berjalan sekali begitu saja. Kalau orang lahir baru, kemudian itu kan saat itu juga percaya Tuhan Yesus, lahir baru dibenarkan kan. Saat itu juga statusnya menjadi orang benar. Tapi kalau dikuduskan, pengudusan, itu akan terus berjalan sampai seumur hidup kita. Kita menjadi serupa Kristus. Dalam proses pengudusan memang ada waktunya kita bisa jatuh lagi dalam dosa, tapi kemudian kita akan kembali lagi. Kembalinya akan lebih baik daripada zaman dulu. Jadi kalau gambarnya pengudusan itu selalu kayak grafiknya, kalau grafiknya IHSG sekarang sih lagi hancur ya. Grafiknya yang umum lah. Saham umumnya itu grafiknya akan seperti ini. Kecuali tahun sekarang memang anomali. Nah, orang lahir baru, orang yang dibenarkan itu seperti itu. Tujuan kita adalah menjadi serupa Kristus. Kita sudah lahir baru, kemudian kita benar, secara status memang orang benar. Tapi kan kita masih hidup di dunia ini. Masih hidup di dunia ini, kadang kalanya waktu kita baru menerima Yesus Kristus, baru lahir baru, menjadi orang benar, itu kita begitu menjaga kudusan, begitu suka pelayanan, begitu cinta akan Tuhan. Tapi kemudian minggu depannya, ada godaan dunia. Minggu depannya, dengar pidato presiden misalnya terus mengumpat, jatuh kan. Habis itu nanti tapi kita merasa, udahlah ini nggak bener lah kalau mikirin yang negatif terus, sudahlah bertobat. Akan lebih baik lagi. Mulai mendoakan negara, misalnya kayak gitu. Dan ya, nanti bisa jatuh lagi, tapi makin lama, itu akan menjadi posisi dia jatuh, itu nggak akan sedalam kemarin. Dan dia akan menjadi semakin serupa Kristus, lebih dalam lagi. Nah, tapi bukan berarti langsung jadi begitu saja, pasti jalannya akan naik turun. Nah, ini proses pengudusan. Ketika kita, orang yang benar-benar mengalami lahir baru, bisa jatuh, tetap bisa berdosa, tapi dia tidak akan nyaman dengan dosanya. Dia pasti akan dikuduskan, mengalami pengudusan yang terus-menerus. Nah, beda dengan orang yang cuma slogan spiritual, slogannya Kristenan.
tampaknya memang kelihatannya di sini kan, kelihatannya di sini. Tapi sebenarnya berhenti, prosesnya ya nggak kemana-mana, cuma di sini aja. Tidak ada pengenalan yang lebih kepada Kristus. Semakin hari semakin kenal Kristus, nggak ada. Semakin hari semakin serupa Kristus, nggak ada. Semakin hari semakin mencintai Kristus, nggak ada. Muter di sini aja. Ya itu sebenarnya bukan lahir baru. Bahkan itu bukan orang Kristen sebenarnya. Jadi orang yang mengalami lahir baru adalah orang yang ada istilahnya dibaptis oleh air dan roh. Itu menunjuk pada pembersihan diri dari dosa. Nggak akan merasa nyaman dengan dosa. Dan secara afeksinya juga berubah. Kalau dulu sebelum lahir baru, itu membenci apa yang Tuhan cintai. Dan mencintai apa yang Tuhan benci. Benci kekudusan. Tuhan cinta kekudusan, kita benci kekudusan. Tuhan benci dosa, kita cinta dosa. Tetapi orang yang lahir baru itu berubah. Mencintai apa yang Tuhan cintai, membenci apa yang Tuhan benci. Itu pasti akan mengalami ini. Jadi inilah bedanya antara orang yang benar-benar lahir baru sama orang yang cuman slogan kekristenan tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini ciri-ciri orang yang lahir baru. Ada sikap baru terhadap dosa tadi. Benar-benar merasa dosa itu sudah bukan sesuatu yang bisa dijadikan kawan, bukan sesuatu yang kita nyaman. Tindakan yang bikin kita dulu mungkin rasanya enak, nyaman. Sekarang kita merasa, enggak lah, itu satu hal yang jahat, satu hal yang buruk. Dulu kalau nggak ikut-ikutan bareng sama teman, nggak ikut FOMO misalnya, harus menunjukkan hedon, harus pergi ke healing ke satu tempat yang eksotis, kemudian foto-foto di sana tampilkan di sosial media, kalau nggak menunjukkan itu, rasanya kita ketinggalan. Tapi sekarang kita merasa, ya ngapain kalau akhirnya kita pakai pinjol misalnya untuk pergi ke tempat itu, kemudian kita pamer itu juga pasang di Instagram itu tujuannya benar-benar untuk pamer, benar-benar untuk menyombongkan diri, benar-benar supaya orang lihat saya, itu kan dosa semuanya. Kita langsung merasa, iya kok ngapain ya itu semua. Orang yang lahir baru itu akan merasa nggak perlu lah. Tanpa kita seperti itu pun juga hidup kita nyaman. Sudah ada satu sikap baru terhadap dosa. Orang-orang di luar sana pinjol, judol rasanya biasa. Kita merasa enggak, itu salah. Beda kan? Orang-orang di luar sana mengatakan kita harus mengasihi kaum LGBTQ. Kita merasa enggak, mereka tetap orang berdosa. Ya saya juga orang berdosa, kita semua orang berdosa. Tapi mereka yang tidak mau bertobat, tetap menikmati pride dengan LGBTQ-nya. Ya kita harus tegur dengan keras. Kita nggak boleh merasa, oh karena mereka sama manusia juga. Kita juga manusia, maka kita cintai dong mereka. Enggak, tetap kita harus tegas. Mereka orang berdosa. Dan mereka nyaman terhadap dosanya. Maka kita harus punya sikap yang tegas. Kita tidak bisa memberkati misalnya di gereja orang yang LGBTQ. Kita nggak bisa ikut-ikutan dosanya mereka. Tapi kalau memang akhirnya ada orang LGBTQ yang mau ke gereja, bertobat, nah itu kita harus terima. Beda. Kemudian juga ada sikap baru terhadap Allah. Dulu kita benci Allah. Dulu kita maunya lari dari Tuhan. Tapi sekarang kita jadi mau datang kepada Tuhan. Ada sikap baru terhadap diri sendiri. Dulu kita merasa diri saya sampah, diri saya nggak berguna, diri saya siapa saya, nggak ada yang mencintai saya. Siapa saya yang bukan siapa-siapa ini, masyarakat aja, keluarga saya aja malu dengan saya. Tapi dengan kita lahir baru, kita sadar, mungkin orang dunia tidak mencintai saya, mungkin tidak ada seorang pun yang paham saya, tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Tetapi ada Tuhan yang mau mati untuk saya. Ada Tuhan yang mengenal saya. Bahkan dari kandungan ibu saja, dia sudah mengenal saya. Dan dia mau datang ke dunia, meninggalkan tahtanya di surga. Datang ke dunia, hidup kudus, hidup sempurna di dunia ini sebagai manusia. Dan mati di atas kayu salib. Itu semua demi menebus dosa kita. Cinta yang begitu besar. Kalau Tuhan saja begitu mencintai saya, kenapa saya tidak bisa mencintai diri saya untuk melayani Tuhan?
tidak bisa mencintai diri saya untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Beda kan sikapnya. Saya di dunia ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Saya ada di Cikarang ini, di kampus saya, di pemuda ini, bukan random kebetulan begitu saja. Tapi Tuhan yang tempatkan saya di sini, maka saya ada artinya. Meskipun tampaknya cuma seorang, meskipun tampaknya cuma sekedar duduk dan mendengar firman Tuhan, tapi ada artinya. Maka saya melihat diri saya sendiri sebagai gambaran rupa Allah yang begitu berharga, yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka sikap kita terhadap diri sendiri akan beda. Kemudian juga sikap baru terhadap dunia. Terhadap dunia, kita bisa lihat dunia sebagai tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk berkarya. Tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk menjadi terang dan garam. Kita tidak bisa mengikuti arus dunia yang berdosa, tapi kita bisa menjadi terang, menjadi garam. Kita tidak bisa berkawan dengan dunia yang berdosa. Kita tidak bisa menikmati dunia yang berdosa. Tetapi kita tinggal di tengah dunia untuk menjadi terang tadi, untuk menjadi garam. Sikapnya berbeda terhadap dunia. Kemudian iman kepada Kristus. Nah inilah, ya memang dalam pengalaman pelayanan, hamba Tuhan itu kalau pelayanan kan juga sering ketemu sama orang-orang lah. Sering ada konseling, sering ada KTB atau lain-lain. Itu biasanya sejujurnya ya, jangan takut sih kalian kalau ketemu sama hamba Tuhan kemudian ngobrol. Ketika ada yang ngobrol, baik itu konseling ataupun ngobrol apapun, itu kadang kita tuh kadang merasa kayak, oke, ketemunya di gereja sih, puji Tuhan, pelayanan baik sih. Tapi sebenarnya pengenalan dia akan Kristus seperti apa? Nah itu kadang yang ya kita juga sambil ngobrol tuh sambil mendoakan, sambil juga pengen tahu lah, jangan-jangan dia belum lahir baru. Nah ini ternyata memang iya. Ketika ya saya bukan cuma di gereja ini kan, di mana-mana, ya jangan cari di gereja kita lah. Di tempat lain, di gereja yang lain, itu kadang ketemu sama orang-orang yang memang ya kelihatannya rohani. Tapi begitu tanya, siapa Kristus bagimu? Jawabannya, dia yang menyediakan berkat untukku. Dia yang mengasihiku dengan memberikan kesembuhan ini. Dia yang mengasihiku dengan melepaskan aku dari keterpurukan ekonomi. Itu kayak sayang sekali ya. Dia bergereja, dia tampaknya spiritual, tapi kok tidak sampai pada inti yang utama. Iman kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit hari yang ketiga, naik ke surga 40 hari yang kemudian. Semuanya untuk menebus dosa kita, membenarkan kita, untuk merekonsiliasi kita dengan Tuhan. Itu kan intinya, anugerah terbesar Tuhan seperti itu. Cinta kasih Kristus yang terbesar itu, dia mati untuk kita. Bukan dia mencintai saya supaya saya tidak jatuh miskin, tetapi dia yang mau datang ke dunia menjadi hamba. Yang sangat miskin, tempat untuk lahir aja nggak ada, harus di palungan. Dia mau miskin untuk kita, supaya kita dibenarkan. Bukan supaya kita kaya raya secara jasmani. Bukan supaya sekedar masalah ekonomi kita selesai. Beda. Jadi orang yang mengalami lahir baru, itu iman kepada Kristus. Bukan lagi soal yang jasmani-jasmani tadi. Bukan pemeliharaan Tuhan secara jasmani tadi. Tapi dia yang percaya Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita. Cintanya begitu besar sampai dia mau mati untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit pun pada hari yang ketiga. Juga dalam satu kesatuan keselamatan, progres keselamatan yang menyelamatkan kita. Dan orang yang mengalami regenerasi, lahir baru, adalah orang yang mengalami pertobatan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke cerita Nikodemus, di pasal 3 memang tidak disebutkan. Setelah Nikodemus pulang itu apa yang terjadi. Tapi nanti kita akan terus bahas Injil Yohanes. Nanti di pasal-pasal agak akhir kita akan lihat apa yang terjadi dengan Nikodemus. Dia sudah berbeda responnya kepada Yesus Kristus nanti. Ada satu pertobatan. Seorang yang sudah tua sekalipun, seorang yang sudah tahu agama sekalipun, Farisi itu, dia juga mengalami proses pertobatan. Jadi kalau kita lihat, kita ambil salah satu contoh lah. Selain Nikodemus, di Alkitab,
ini juga ada orang yang memang tampaknya rohani sekali. Bahkan dia disebut sebagai orang yang paling mengerti hati Tuhan. Tapi ada kalanya, ada waktunya di mana dia juga berdosa. Ya, dia adalah Daud. Mari kita lihat di Mazmur 51. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, itu kan juga ada yang dia berdosa dan dia tidak bertobat. Ada yang dia memang tampaknya spiritual, bersama dengan Yesus Kristus selama 3 tahun. Bahkan melayani, bahkan sampai memberitakan Injil, bahkan melakukan mujizat. Tapi ternyata ya cuman kelihatannya aja spiritual. Slogannya spiritual. Masuk dalam hitungan 12 rasul. Tapi ternyata spiritual yang tidak cukup, yaitu Yudas Iskariot. Waktu akhirnya dia menjual Tuhan Yesus, dia memang menyesal sih, dia memang sedih. Akhirnya dia dengan kesedihan, dia lempar kan, 30 keping perak itu. Dia lempar, dia nggak terima, tapi kemudian dia gantung diri. Spiritual, tapi tidak percaya pada Yesus Kristus. Beda dengan Daud. Kalau kita lihat Daud ini juga pernah berdosa, dosa yang mengerikan sekali. Daud itu bersinah dengan Batsyeba. Waktu harusnya perang, dia nggak ikut perang. Justru dia ngelihat di istananya, dia ngelihat Batsyeba itu sedang membersihkan diri. Dan membersihkan dirinya Batsyeba itu bukan cuma sekedar mandi, tapi itu sebenarnya dia sedang mempersiapkan diri untuk beribadah. Sedang membersihkan diri untuk siap-siap masuk ke bait Allah. Siap-siap masuk hari Sabat. Daud lihat, dan dia malah justru jadi bernafsu kan. Jadi dia ingin tidur dengan Batsyeba. Dia ambil Batsyeba, kemudian dia tiduri, dan kemudian sampai akhirnya dia hamil. Waktu hamil, kejahatannya nggak berhenti sampai persinahan aja Daud ini. Jahatnya kan banyak nih, sudah lihat film porno tadi, ngeliat Batsyeba mandi, kemudian dia ambil Batsyeba yang adalah istri orang, dia tiduri, bersinah sudah, sampai hamil. Selanjutnya kan dia lebih parah lagi, dia begitu tahu Batsyeba itu hamil, dia panggil suaminya kan, Uria, yang itu adalah orang kepercayaan Daud. Itu orang yang begitu loyal sama Daud. Pasukan perang yang begitu loyal lah, begitu percaya sama Daud. Dipanggil, maksudnya supaya untuk istirahat kan, untuk tidur sama Batsyeba, supaya nanti orang tahu lah, oh Batsyeba itu hamil karena ya istrinya sudah pulang dari perang, suaminya udah pulang dari perang, jadi ya maklum. Tapi ternyata Uria ini begitu loyal sama Daud, sampai dia mengatakan nggak mau tidur sama istrinya, nggak mau balik ke rumah, tinggal aja di gerbang istana. Karena ini masih zaman perang. Nah, itu kan menunjukkan betapa loyalnya dia. Dan Daud itu melakukan satu tindakan yang lebih mengerikan lagi. Ketemu orang yang loyal kayak gini, dikasih surat sama Daud, suruh bawa surat ke pasukan yang lagi perang. Surat itu isinya supaya Uria taruh di pasukan yang paling depan. Pasukan yang paling depan itu kan maksudnya supaya dia mati kan. Saking loyalnya Uria ini, surat yang itu adalah vonis matinya dia, itu kan disegel. Dia sama sekali nggak buka. Dan dia benar-benar bawa itu ke panglima perang yang ada di sana. Dan dia benar-benar taat di sana sampai akhirnya mati. Jadi kita bisa lihat betapa berdosanya Daud, betapa jahatnya dia, betapa dia jatuh dalam dosa. Orang yang lahir baru pun juga bisa berbuat jahat yang seperti ini. Tapi responnya berbeda. Mari kita lihat di Mazmur 51. Kita baca secara bertanggapan, saya yang ganjil, kemudian saudara-saudari yang genap, sampai 21. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju.
Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukakanlah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Maka engkau akan berkenan pada kurban yang layak, kurban bakaran dan kurban yang terbakar seluruhnya. Lampu jantan akan dikurbankan di atas mezbamu. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 51, ini adalah seruan dari pertobatan Daud. Ketika Daud akhirnya ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengakui dia berdosa. Nah inilah kembali lagi, bedanya antara orang yang cuma punya slogan kekristenan, tampaknya spiritual, tapi belum lahir baru. Orang yang lahir baru ketika berdosa, itu dia mau dosa seberat apapun, dia berani mengaku, datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Daud mengakui dosanya. Daud mengakui bahwa dosanya itu bukan hanya kepada Batseba atau kepada Uria, tapi kepada Tuhan. Dan Daud juga menyadari dia berdosa, ya memang karena dia naturnya adalah orang berdosa. Tidak ada pembenaran diri sama sekali dari Daud. Dan kemudian Daud juga merindukan penyucian. Daud merindukan hati yang baru. Dan Daud itu takut kehilangan kehadiran dari Tuhan. Inilah bedanya. Orang yang cuma tahu slogan kekristenan aja, yang tampaknya spiritual, itu nggak takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Nggak takut kalau dia dibuang oleh Tuhan. Tapi orang yang lahir baru, itu ketika berdosa, dia akan langsung sadar, iya saya ini menyakiti hati Tuhan. Saya takut kalau Tuhan sampai lalu daripada saya. Ya ini tentu bukan masalah soal kehilangan keselamatan atau enggak. Sekali kita selamat, sekali kita benar. Selamanya kita benar. Tapi kan kita bisa mendukacitakan Roh Kudus. Orang yang lahir baru itu takut untuk mendukacitakan Roh Kudus. Takut untuk menyakiti hati Tuhan. Dan ketika akhirnya benar-benar jatuh dalam dosa, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosanya. Dan Daud juga merindukan sukacita keselamatan. Daud tetap ingin melayani. Nah inilah, orang yang lahir baru itu takut dibuang Tuhan. Takut kalau dia terus-menerus berdosa, maka Tuhan nggak mau pakai dia untuk melayani dia. Daud di sini ada ketakutan seperti itu. Ini beda sama orang yang, yaitu tadi, berslogan rohani, slogan spiritual, tapi sebenarnya belum lahir baru. Apa yang dia takutkan? Cuman dia takut orang lain lihat dia nggak rohani, tapi dia nggak peduli bagaimana Tuhan pandang dia. Jadi kembali lagi, tampak spiritual aja, punya slogan-slogan rohani aja, itu nggak cukup. Bahkan kelihatannya seperti orang Farisi, kelihatannya beragama sekalipun, itu nggak cukup. Kita harus datang dan percaya pada Yesus Kristus. Kita harus mengalami kelahiran baru, beriman pada Yesus Kristus. Hanya itu yang bisa membawa kita pada kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang daripada Engkau. Kami adalah orang-orang yang berdosa, kami adalah orang-orang yang tidak sanggup untuk membenarkan diri kami sendiri. Tidak ada perbuatan yang cukup baik di mata-Mu untuk kami bisa dianggap benar, dianggap kudus. Tetapi hanya oleh Kristus yang mati di atas kayu salib, hanya oleh anugerah yang daripada Engkau, maka kami boleh dibenarkan, maka kami boleh dihapus dosanya, diampuni. Dan biarlah kami selalu datang kepada Engkau dengan penuh iman. Kami percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kami menjadi orang Kristen bukan hanya berdasarkan slogan-slogan ataupun tampaknya spiritual, tapi kami menjadi Kristen karena kami
percaya pada Yesus Kristus, beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudari sekalian? Diskusi? Ya, Jesslyn. Bisa disamakan lahir baru dengan pertobatan. Oh, pertobatan. Oke, thank you, Jesslyn. Jadi pertobatan itu ya, pertobatan yang seperti apa? Bertobat itu kan maksudnya kita berhenti berbuat satu hal yang salah, kemudian kita berbalik ke jalan yang benar kan? Nah, orang yang bisa benar-benar mengalami pertobatan yang sejati, itu harus orang yang lahir baru. Jadi orang yang dibangkitkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus, kalau dalam urutannya sistematik teologi sih, itu dia harus mengalami effectual calling. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, melalui firman Tuhan, Roh Kudus bangkitkan dia, maka dia pada saat itu juga meresponi firman Tuhan, dan dia hidupnya itu langsung berbalik 180 derajat, bertobat. Nah, jadi harus lahir baru dulu. Baru ada pertobatan yang sejati. Dalam proses pengudusan ini kan juga ada kalanya kita jatuh, tapi kita balik lagi kan ada pertobatan kan. Ini hanya orang yang sudah percaya Kristus yang bisa mengalami pertobatan yang sejati. Kalau cuma sekedar bertobat karena takut akan masuk penjara misalnya, atau takut karena ya ada karmanya sendiri lah, maksudnya ada hukuman moralnya sendiri di dunia ini, ya itu pertobatan secara moral aja, tapi itu bukan pertobatan yang sejati. Itu, jadi beda, Jesslyn. Lahir baru itu percaya Yesus Kristus. Izin tanya lagi, Pak. Apakah lahir baru itu bisa terjadi berulang kali? Oh, enggak, lahir baru sekali. Lahir baru, status kita dibenarkan itu cuma sekali. Sekali kita percaya Yesus Kristus, kita mengalami kelahiran baru. Ya kita gambarannya kayak, memang makanya bilangnya lahir baru ya. Kita kan kalau sudah dilahirkan, kita nggak bisa balik lagi ke perutnya mama kita kan, terus brojol lagi. Kemudian balik lagi ke perut mama kita, brojol lagi. Nggak bisa kan, sekali aja. Lahir baru juga gitu. Kita percaya Yesus Kristus sekali. Sekali kita percaya Yesus Kristus, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sekali tapi selamanya ya. Ini bukan sekali, detik itu juga kemudian percaya Mamon lagi atau percaya yang lain lagi, enggak. Begitu sudah sekali percaya Yesus Kristus, itu untuk selamanya. Lalu kalau misalnya contoh ya Pak, ada orang A, dia orang Kristen, terus dia udah entah baptis, entah sidik gitu kan, udah termasuk mengakui imannya dan bilang bahwa dia udah lahir baru gitu. Terus singkat cerita dia jatuh cinta sama seseorang dan pindah agama. Lalu dia menyadari bahwa itu nggak baik gitu dan dia kembali lagi ke Kristen. Ketika dia mau masuk ke gereja lagi, dia mengakui lagi bahwa dia lahir baru. Gimana tuh Pak? Apakah lahir barunya itu yang sebelumnya yang dia anggap lahir baru itu bukan lahir baru, atau cuman kayak hasratnya aja yang lagi menggebu-gebut dengan keindahan Tuhan, atau gimana gitu? Thank you. Jadi kalau orang yang sampai akhirnya sudah percaya Yesus Kristus, kemudian akhirnya dia murtad, tapi kemudian dia bertobat lagi, di Alkitab kan ada contohnya. Petrus, begitu enggak? Petrus menyangkal loh Tuhan Yesus. Bukan cuma sekali lagi, 3 kali. Tapi kemudian cuman pakai ayam berkokok coba. Kemudian dia bertobat. Itu sebenarnya lahir baru itu sekali. Kita percaya Tuhan Yesus itu oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus yang bikin kita percaya Yesus Kristus. Tapi kemudian dalam kondisi pergumulan kita di dunia itu kan kita bisa jatuh kan. Jatuh dalam dosa itu bukan cuma sekedar kita jatuh dalam kemabukan, minum alkohol berlebihan, enggak. Kadang tuh bisa benar-benar jatuhnya tuh sampai menyangkali Tuhan Yesus, kayak Petrus kayak gitu. Nah, tapi Roh Kudus akan tarik kita lagi. Jadi kita nggak akan selamanya ada di sana, nggak akan selamanya kita menyangkali Yesus Kristus. Sampai akhirnya ya mungkin cara Roh Kudus tarik, kalau terlanjur nikah sama orang yang non-Kristen, tiba-tiba dibikin cerai. Itu keras sih, itu memang benar-benar nggak enak sekali. Tapi akhirnya kan sadar, oh iya saya terlalu menyakiti hati Tuhan sampai akhirnya mengalami hal seperti ini, akan ditarik untuk kita kembali kepada Kristus.
Nah, orang-orang yang sama-sama misalnya nih, sama-sama mengalami KDRT itu. Yang satu mengalami KDRT karena dia belum pernah lahir baru. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah bunuh diri aja, berhenti kayak Yudas. Tapi yang lain, karena dia memang sudah lahir baru sebenarnya, tapi dia dalam proses pengudusan. Nah, itu jadi. Kalau orang yang lahir baru itu akan mengalami proses pengudusan setiap saat, progressive sanctification. Pengudusan yang berlanjut. Nah, pengudusan yang berlanjut itu seperti ini gambarannya tadi. Nah, orang yang sudah lahir baru, bisa jadi memang dia waktu awal-awal dia emosinya begitu bersemangat melayani Tuhan, tapi kemudian dia jatuh di sini pacaran sama orang non-Kristen. Jatuhnya parah, tapi kemudian Tuhan balikan lagi. Nah, tapi dia tetap tidak akan kehilangan keselamatan. Jadi itu bukan lahir baru yang berulang, tapi pengudusannya itu sedang mengalami satu progress lah, progressive sanctification. Itu, Jesslyn. Lahir baru sekali. Sanctification-nya, pengudusannya, ya begitulah berkali-kali. Jadi pertobatannya juga berkali-kali sebenarnya. Pertobatan dalam pengudusan itu berkali-kali. Nggak langsung, kita begitu lahir baru nggak langsung jadi serupa Kristus kan. Itulah. Terakhir deh Pak. Tadi kan Pak Jeko bilang sempat mention tentang anak pemuda habis ini makan-makan, barangkali ada yang ngomongin tentang firman. Khotbah tadi, firman Tuhan tadi gitu. Terus aku kepikiran, apakah pengudusan itu sama dengan bentuknya seperti bertobat gitu? Yang selalu bisa manusia rasakan ketika dia lagi jatuh, ketika lagi mengkhianati Tuhan kayak gitu. Apakah pengudusan itu, apakah pertobatan itu adalah bentuk dari pengudusan Tuhan buat umatnya? Iya, kalau pertobatan itu memang bentuk dari pengudusan Tuhan. Jadi ya balik lagi, pertobatan itu kan dari sini terus kembali lagi ke Tuhan kan. Dari yang kita tadinya memandang pada dosa, sekarang jadi bisa memandang pada Tuhan. Nah itu juga pekerjaan Roh Kudus. Nah tapi pengudusan, lahir baru itu bukan cuma masalah emosi. Tapi pikiran, kehendak, tingkah laku kita, ya emosi kita, pikiran kita, tingkah laku kita, itu semua teruji pada Kristus. Jadi kalau cuman kita merasa, oh emosi saya, emosi aja, kita maunya emosi aja, senang terus, sukacita terus, itu juga bukan bukti orang lahir baru. Atau ya kita omongannya omongan firman Tuhan terus misalnya, bahas firman terus misalnya kayak tadi. Tapi pikiran kita itu sebenarnya memikirkan yang lain, bukan memikirkan tentang Tuhan. Pikiran kita lebih memikirkan diri sendiri. Atau kalau enggak, tindakan kita. Iya sih ngomongnya rohani, tapi tindakannya kok nggak bertanggung jawab. Ya, contoh yang itu lagi lah, Emmanuel Ebenezer itu. Kalau dia pidato itu keren loh. Dia bilang, orang korupsi itu harus dihukum. Kurang lebih kayak gitu kan. Omongannya benar, tindakannya enggak kan. Nah jadi, orang yang lahir baru itu bukan melulu soal emosi dan perkataan aja. Tapi tindakan juga. Semuanya itu satu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, ya itulah. Saya mau bilang, kalau kita mentang-mentang karena PA pemuda GRI Cikarang, jadi omongannya firman Tuhan terus, nanti di tempat makan ngomong firman Tuhan tok. Tapi begitu hari Senin masuk kerja kalian nggak bertanggung jawab. Begitu masuk kuliah, tugas nggak pernah dikerjain, IP kalian 1, ya itu juga nggak memuliakan Tuhan kan. Tapi kalau kadang orang yang lahir baru itu memang nggak harus selalu di meja makan ngomongin firman Tuhan, ngomonginnya banyak hal. Tapi pekerjaannya sadar, ini pekerjaan dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan, kayak gitu. Jadi ya balik lagi, ya nggak harus lah, nggak wajib lah. Jangan jadi orang yang freak kayak gitulah. Ada sih memang komunitas yang kayak gitu. Begitu datang langsung bilang, oh buffing itu indah ya? Hah? Fantil itu indah ya? Hah? Udahlah kita ngomongin Piala Dunia, ngomong Piala Dunia lah. Nggak usah ngomong Welker lah, nggak usah ngomong John Frame lah, John Calvin lah. Kalau memang mau tanya ya bagus. Bagus kalau memang mau diskusi. Tapi kalau mau ngomong hal yang sederhana, yang biasa-biasa, mau ngomong soal hobi juga, Pak Tong aja ngomongin jam tangan. Kenapa kita nggak mau ngomongin soal hobi? Kayak gitu misalnya.
Jadi balik lagi, ya itulah. Apakah spiritual saja cukup? Apakah ngomong soal yang rohani aja cukup? Enggak. Bisa ngomong soal rohani tapi nggak percaya pada Yesus Kristus, tindakannya tidak memuliakan Kristus, itu juga satu hal yang salah. Itu sih, Yeselin.